Brave Citizen merupakan film Korea yang dirilis di bulan Oktober 2023. Film Brave Citizen ini menampilkan So Min yang diperankan oleh Shi Hye-sung sebagai mantan atlet tinju yang handal di masa dia sekolah dulu. Gak akan ada yang menduga tentang kehidupan di masa lalunya tersebut, karena sekarang dia menjadi guru yang anggun di sebuah sekolah ternama. Bekerja sebagai guru adalah impian baru bagi So Min. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja masuk ke dalam alur cerita filmnya. Let's go! Film ini diawali dengan pemandangan dari sebuah sekolah yang bernama SMA Moyong. Sekolah ini sudah 2 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan terhadap pencegahan intimidasi atau yang sering kita kenal dengan istilah bullying di sekolah tersebut. Semua murid di sana terlihat sangat bahagia dan bersemangat sekali untuk belajar. Namun ternyata sekolah itu menyimpan sisi gelap yang nggak diketahui oleh orang luar. Di sekolah itu ada murid yang bernama Han Sogang. Dia adalah murid yang paling ditakuti oleh semua murid, bahkan semua guru dan kepala sekolah di sana. Dengan seenak jidatnya, Han Sogang bersama dengan teman-temannya mengintimidasi semua murid di sana. Nggak ada satu orang pun yang berani kepadanya, bahkan semua orang cenderung untuk menjauhinya agar nggak mendapatkan masalah darinya. Saat membuli, mereka nggak hanya melakukan penyiksaan, namun mereka juga memfoto dan memvideokannya sambil tertawa tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sebenarnya mereka melakukan intimidasi secara langsung dilakukan terhadap semua orang di sekolah itu. Mereka pasti punya seorang siswa yang akan mereka jadikan sebagai bahan intimidasi, dan kala itu siswa yang kurang beruntung tersebut bernama Jin Hyung. Yang lebih parahnya lagi, ada siswa yang jadi anggota geng Han Sogang itu. Sambil memainkan batu kertas gunting, wanita itu terus menampar Jin Hyung yang jadi bahan bulian mereka. Jin Hyung hanya bisa terdiam tanpa bisa membalas perlakuan mereka, meski dia ingin sekali melakukan perlawanan. Bahkan dengan bangganya, mereka memperdengarkan suara kekerasan mereka kepada semua orang yang ada di sekolah tersebut. Semua murid yang ada di sana hanya bisa ketakutan dan pasrah menerima apa yang para siswa jahat itu lakukan. Bahkan guru di sana pun gak bisa berbuat apa-apa, karena mereka pun takut terhadap Han Sogang. Belum lama ini ada guru magang yang bernama So Min. Semua guru tetap di sana sangat terbantu dengan kehadirannya itu. Dia selalu ceria dan begitu manis sekali layaknya wanita yang anggun pada umumnya. Kala itu Bu Guru So sedang membantu Bu Guru Jae Kyung untuk menemukan berkas jadwalnya. Tapi tiba-tiba saja ada dekan sekolah yang melewati mereka. Yang jadi masalahnya, dekan tersebut secara diam-diam memperhatikan bagian tubuh Bu Guru So Min. Hal itu tentu saja membuatnya gak nyaman dan merasa kesal. Apalah daya saat itu dia hanya seorang guru magang. Demi bisa diangkat menjadi guru tetap di sekolah tersebut, maka dia berusaha untuk bersabar meski dia ingin memukul dekan tersebut. Akhirnya dia pun pergi ke toilet untuk meluapkan kekesalannya dan kemarahannya itu. Bahkan dia mengetik kata-kata umpatan yang dikirimkan kepada temannya yang merupakan seorang petugas polisi untuk meluapkan semua kemarahannya dan kekesalannya itu. Tak lama kemudian, Bu Guru Jae Kyung dan salah seorang guru lainnya masuk ke dalam toilet itu juga. Mereka membicarakan tentang guru magang yang meninggal di meja kerja yang ditempati oleh Bu Guru So Min saat ini karena diintimidasi oleh para siswa jahat itu. Tanpa mereka sadari, sebenarnya di balik bilik WC, Bu Guru So Min mencari informasi tentang guru tersebut di internet. Setelah membaca beritanya, So Min sangat terkejut dan ketakutan. Tiba-tiba HP So Min berbunyi. Ternyata Bu Guru Jae Kyung lah yang menelponnya. Bu Guru Jae Kyung agak terkejut saat mendengar ada suara nada dering HP Bu Guru So Min di balik WC itu. Dengan perlahan-lahan dia pun hendak memastikannya. Namun Bu Guru So keburu keluar. Dia berpura-pura nggak mendengar percakapan mereka sebelumnya dengan alibi bahwa dia sedang memakai earbud di telinganya. Setelah itu, Bu Guru Jae Kyung mengajak Bu Guru So ke sebuah ruangan khusus. Dia bilang bahwa ada sesuatu hal yang harus dia katakan. Bu Guru So pun berperilaku seperti biasanya seolah-olah nggak tahu, padahal dia sudah tahu apa yang akan Bu Guru Jae Kyung hendak sampaikan. Di dalam ruangan itu, Bu Guru Jae Kyung menunjukkan sebuah video yang berisi tentang kekerasan yang dilakukan oleh beberapa siswa terhadap seorang nenek-nenek. Mereka adalah gengnya Han Sogang bersama dengan teman-temannya. Bahkan mereka melakukan tindakan tersebut tanpa belas kasihan dan malah tertawa seakan-akan mereka merasa puas dan bahagia. Bu Guru Jae Kyung menjelaskan bahwa nenek itu sudah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, tapi hal itu nggak membuahkan hasil apapun. Konon katanya, Han Sogang berolahraga sejak lama dan kerap sekali memukuli juga teman-teman di sekolahnya terdahulu hingga terluka parah.
Bu Guru So jadi semakin penasaran. Dia lantas bertanya apakah Han Sogang juga menindas guru-guru. Bu Jae-kyung hampir saja bilang bahwa tahun lalu ada guru magang yang jadi korban. Namun dia nggak melanjutkan perkataannya itu karena dia takut Bu Guru So akan stres. Dia pun memperingatkan Bu Guru So untuk gak mencampuri urusan murid-murid itu, terutama Han Sogang. Jika ada konflik di antara mereka, biarkan mereka yang mengatasi masalah mereka sendiri. Bu Guru So pun akan menuruti apa yang disarankan oleh Bu Guru Jae-kyung itu. Sebenarnya Bu Guru So Shimin memiliki sebuah sanggar tempat untuk latihan tinju. Untuk meluapkan rasa kesesalannya saat di sekolah, dia pun pergi ke sana. Di sana dia bertemu dengan temannya yang bernama Kwon Jong dan dia merupakan seorang polisi. Ketika So Shimin hendak pulang, dia melihat ada topeng-topeng di sanggar itu. Ternyata topeng itu adalah milik anak-anak yang diajarkan oleh ayahnya So Shimin. So Shimin tertarik dengan salah satu topeng yang berbentuk muka kucing. Dia pun mencobanya dan menggerakkan kepala dan tangannya, bahkan mengeong seperti seekor kucing betulan. Keesokan harinya, Bu Guru So Shimin mulai mengajar mata pelajaran etika kepada murid-muridnya. Sepertinya semua berjalan dengan baik, bahkan para murid itu sangat suka dengan Bu Guru So Shimin. Semua mulai berubah ketika Bu Guru So hendak menuju ke ruang guru. Di salah satu koridor di sana, dia melihat ada seseorang. Ternyata di sana ada Jin Hyung yang sedang dibully bahkan dihajar oleh Han Sogang. Awalnya Bu Guru So hendak mengabaikan kejadian tersebut dan berpura-pura nggak melihatnya, tapi hati kecilnya berkata lain. Di saat Bu Guru So hendak menghampiri mereka dan menolong muridnya itu, dia kaget karena ada salah seorang muridnya yang lain juga yang sedang mengintip kejadian tersebut. Kemudian murid itu pun mencegah Bu Guru So untuk ikut campur, bahkan dia menceritakan tentang siapa sebenarnya Han Sogang itu. Di saat Han Sogang hendak menendang Jin Hyung untuk yang kedua kali, tiba-tiba saja Bu Guru So menghadangnya sambil berpura-pura sedang menelpon dan gak memperhatikan kondisi di sekitarnya. Han Sogang pun terjatuh, begitu juga dengan Bu Guru So yang langsung berpura-pura terjatuh dan merasa kesakitan, padahal itu hanya aktingnya belaka, agar dia terlihat polos dan gak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian Bu Guru So bangun dan menyuruh Jin Hyung untuk segera kembali ke kelasnya. Dia pun berpura-pura menanyakan tentang keadaannya Han Sogang. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan mereka semua. Han Sogang sepertinya terkejut dengan apa yang sudah guru itu lakukan. Baru kali ini ada guru yang berani menggagalkan kejahatannya. Hal itulah yang membuat Han Sogang penasaran siapa wanita itu sebenarnya. Keesokan harinya, Bu Guru So berpapasan dengan Jin Hyung di koridor sekolah. Jin Hyung terlihat sangat mengkhawatirkan. Akhirnya Bu Guru So mengajak Jin Hyung untuk bicara di ruang khusus. Di sana Jin Hyung meminta bantuan Bu Guru So untuk menolongnya. Tapi Bu Guru So ragu akan hal itu karena di sana dia hanya sekedar guru magang saja. Jin Hyung bahkan sudah melapor ke polisi tapi semuanya nggak membuahkan hasil. Bu Guru So akhirnya menyarankan hal yang sama seperti guru-guru lainnya, yaitu agar Jin Hyung pindah sekolah. Tapi Jin Hyung nggak mau karena dia merasa dirinya nggak salah, jadi kenapa dia yang harus pindah sekolah? Jin Hyung ingin Han Sogang mendapatkan hukuman atas perbuatannya itu. Ketika Bu Guru So dan Jin Hyung berbicara di ruang itu, ternyata ada anak buah dari Han Sogang yang memfoto mereka berdua seolah-olah mereka berdua sedang berciuman. Setelah berpikir semalaman, keesokan harinya Bu Guru So pergi menemui Han Sogang. Dia bilang kepadanya apakah dia butuh seseorang untuk bicara agar mereka bisa tahu apa yang sebenarnya membuat Han Sogang menjadi jahat. Hal itu tentu saja membuat Han Sogang marah. Alih-alih berterima kasih, dia malah hendak memukul Bu Guru So dengan kepalan tangannya. Han Sogang sepertinya salah memilih lawan karena Bu Guru So nggak takut sedikit pun terhadap dirinya. Ketika Bu Guru So hendak menuju ke ruang guru, HP-nya berbunyi. Setelah membaca pesan itu, dia pun lantas bergegas ke ruang guru secepat mungkin. Sesampainya di ruang guru, semua guru di sana sedang sibuk membaca pemberitaan tentang sekolah mereka. Bahkan Pak Dekan pun ikut panik mencari tahu siapa yang sudah membuat pemberitaan itu. Tak lama kemudian, ibunya Han Sogang datang bersama dengan pengacaranya. Ternyata Han Sogang tak jauh beda dengan ibunya yang bersikap sangat kasar dan arogan. Sesampainya di ruang guru, ibunya Han Sogang mulai memarahi para guru di sana dan meminta mereka mengaku siapa orang yang sudah melaporkan anaknya itu. Kemudian melalui perwakilan pengacaranya itu mereka digertak dengan menggunakan pasal 307 KUHP tentang pencemaran nama baik, di mana pelakunya akan dikenakan hukuman 5 tahun atau 10 tahun dan denda 10 juta won.
Kemudian Bu Guru Jaekyung mendekati pengacara tersebut. Dia bilang bahwa ada juga anti-impunitas yaitu kebal hukum. Di pasal 310 dan 312 menyatakan bahwa ketika faktanya jelas hukuman gak bisa dijatuhkan. Pengacara itu pun terlihat gugup setelah mendengar apa yang Bu Guru Jaekyung katakan karena semua itu memang benar. Kemudian pengacara itu bilang meskipun ada ruang perdebatan jika faktanya tidak ada maka mereka akan menuntutnya atas hukuman pidana. Sepertinya ibunya Han So-gang nggak terima dengan apa yang sudah pengacara itu katakan, bahkan dia menampar pengacara tersebut dan memecatnya saat itu juga. Kini giliran dia yang maju, dia hendak menyelesaikan semua itu dengan caranya sendiri. Dia pikir jika pelakunya itu adalah Bu Guru Jaekyung, semua tuduhan itu didasari dengan apa yang terjadi di tahun yang lalu di mana Bu Guru Jaekyung melakukan hal yang serupa. Ibunya Han So-gang terus saja berbuat kasar kepada Bu Guru Jaekyung. Pak Dekan mencoba untuk menenangkannya, tapi Pak Dekan pun terlalu takut untuk melawan nenek lampir itu. Sambil ketakutan, Pak Dekan sekali lagi memohon agar pelakunya segera mengaku. Akhirnya Bu Guru Solah yang mengaku melakukan hal itu demi menyelamatkan Bu Guru Jaekyung dan guru lainnya. Padahal semua itu dilakukan oleh Han So-gang sendiri untuk membuat Bu Guru So dalam masalah besar. Kini ibunya So-gang pun berbuat kasar kepada Bu Guru So Simin. Tak hanya dalam tindakan, Bu Guru So pun mendapatkan kekerasan verbal. Han So-gang dan teman-temannya sangat senang melihat kejadian itu. Setelah semua yang terjadi, kini Han So-gang sedang bersama dengan kepala dekan dan ibunya itu. Han So-gang meminta agar Bu Guru So enggak dipecat, karena dia masih ingin bersenang-senang dengan membuat Bu Guru So menderita. Singkat cerita, ketika Bu Guru So sedang berada di sebuah swalayan untuk makan mie instan, tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh Han So-gang yang sedang berada di luar jendela swalayan tersebut. Han So-gang dan teman-temannya pun mulai masuk ke dalam dan mengganggu Bu Guru So. Bahkan Han So-gang memangku gurunya itu sambil dipoto-foto seperti biasanya. Untung saja pemilik swalayan itu menegur mereka semua. Kemudian mereka pun lantas pergi. Ketika Bu Guru So berjalan menuju ke rumahnya, dia nggak sengaja bersenggolan dengan seorang pria. Meskipun Bu Guru So sudah meminta maaf, pria itu malah berbuat kasar kepadanya sambil mengumpat. Bu Guru So hanya terdiam dan masih memikirkan apa yang dirasakan oleh Jin Hyung. Sampai akhirnya kesabaran Bu Guru So sudah ada pada batasnya. Dia mulai melakukan ancang-ancang dan dengan sekali tendangan pria itu pun langsung tumbang seketika. Gimana? Seru kan? Saksikan kelanjutannya di part 2 ya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.